Anda kembali di berita utama. Saudara, naas atau nasib naas dialami seorang bocah di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Anak yang tak berdosa harus jadi pelampiasan pelaku kejahatan. Akibat terlilit utang, seorang driver ojek online nekat menculik bocah laki-laki berusia 7 tahun demi bisa mendapatkan uang tebusan ratusan juta rupiah. Tak hanya menculik, saudara, driver ojek online itu bahkan tega membunuh sang bocah. Entah apa yang merasuki pelaku hingga gelap mata melakukan aksi keji tersebut. Muhammad Royan Prasetyo, bocah Malang itu sudah hilang sejak 1 Juni 2026 lalu. Demi mencari keberadaan sang buah hati, keluarga sempat membuat dan menyebarkan poster info anak hilang. Namun sayang, anak yang dicari-cari rupanya tak kembali dalam kondisi sehat dan selamat. Korban ditemukan tewas di semak-semak belakang Masjid Agung Sangatta, Bukit Pelangi. Tak terbayangkan hancurnya hati kedua orang tua korban, kehilangan sang anak dengan cara mengenaskan. 3 Juni 2026, saudara, sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, jasad Royan ditemukan mengapung di sebuah parit di belakang Masjid Agung Sangatta, Bukit Pelangi, Kalimantan Timur. Korban ditemukan setelah polisi memperluas titik pencarian berdasarkan keterangan pelaku. Usai dievakuasi, jasad Royan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan berdasarkan hasil otopsi, korban diperkirakan sudah meninggal sekitar 2 hingga 3 hari sebelumnya. Rupanya, saudara, pikiran jahat pelaku untuk menculik anak sudah muncul sekitar bulan Januari 2026 lalu. Bermula saat ia mendapat orderan dari penumpang yang merupakan ayah korban. Saat itu, selama perjalanan mengantar ayah korban, pelaku mendengar cerita bahwa ayah korban tengah mengurus suatu urusan menggunakan uang yang cukup besar. Dari cerita itulah pelaku berkesimpulan bahwa ayah korban merupakan orang berduit. Pelaku yang sedang terlilit utang memanfaatkan hal itu untuk menjadikan penumpangnya sebagai target pemerasan. Karena yang tersangka juga ini kan, pelaku ini kan juga terlilit utang. Ya, ada utang di salah satu bank. Kira-kira 5-6 bulan sebelumnya, ya, kira-kira bulan-bulan Januari itu, pelaku ini pernah mengantar orang tua korban, pernah mengantar Gojek ke salah satu tempat. Nah, selama pengantaran ini, orang tua pelaku ini bercerita, ya, salah satunya materinya itu bahwa saya akan mengurus uang, ya, uang nggak tahu dari keluarga dari mana, kurang lebih sekitar 1 M-an. Peristiwa penculikan bermula pada Senin 1 Juni lalu, saudara. Sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, pelaku menculik korban yang sedang bermain di sekitar rumahnya. Saat itu, ibu korban hendak membuang sampah dan sempat mengajak anaknya untuk ikut. Namun sang anak menolak dan lebih memilih bermain di sekitar rumah. Saat kembali dari membuang sampah, sang ibu sadar anaknya telah menghilang. Panik, sang ibu pun mencari sang anak di sekitar perumahan. Namun nihil, sang anak tak ditemukan. Titik terang muncul saat teman sebaya korban memberi kesaksian bahwa korban telah dibawa pergi oleh seorang lelaki yang mengendarai sepeda motor metik dan memakai atribut lengkap ojek online. Tersadarlah sang ibu bahwa sejak tadi ia memang melihat seorang driver ojol sudah mondar-mandir di sekitar rumah seperti sedang mengintai seseorang. Ibu korban pun segera melapor polisi. Usai menculik korban, pelaku sempat melancarkan aksi teror dan pemerasan kepada keluarga korban. Melalui selembar potongan kardus, pelaku menuliskan instruksi agar keluarga korban mengirimkan uang tebusan sebesar 200 juta rupiah ke sebuah nomor rekening di salah satu bank. Instruksi itu berisi nada mengancam. Kalau masih mau ketemu sama Royan, transfer 200 juta rupiah, paling lambat jam 10 malam ini. Uang masuk, saya langsung antar anaknya ke situ. Namun naas, belum sempat uang tebusan itu disiapkan atau dikirimkan oleh pihak keluarga, pelaku sudah terlebih dahulu membunuh dan menenggelamkan bocah tak berdosa itu di sebuah sungai di dekat Masjid Agung Al-Falah Sangatta. Pelaku sempat membawa korban ke kawasan Bukit Pelangi
dan menjebaknya ke belakang masjid dengan alasan mengajak memancing. Dan di lokasi yang sepi itulah pelaku mengeksekusi korban. Berdasarkan hasil otopsi, diduga kematian korban akibat masuknya air ke saluran pernapasan karena tenggelam. Hingga kini saudara polisi masih mendalami motif mengapa pelaku membunuh korban sebelum uang tebusan diberikan oleh keluarga korban kepada pelaku. Kan tadi belum sempat diserahkan uang itu, kenapa harus dibunuh terlebih awal, alasan tersangka apa, Pak? Ini belum sampai mendalam ya, karena kan baru tadi malam ini ya, sementara masih kita gali. Terus yang jelas tadi untuk motif sama disampaikan Bapak Kapolda bahwa motif ekonomi. Berbekal keterangan saksi dan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian, polisi pun berhasil mengidentifikasi profil pelaku. Pada Selasa malam, saudara 2 Juni lalu, tim gabungan Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Kaltim dan Polres Kutai Timur meringkus pelaku. MY ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Pelaku pun dijerat pasal berlapis mengenai perampasan kemerdekaan, penculikan anak, dan pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ancaman seumur hidup ya pada pelaku. Harap juga nanti ancaman mati. Kami mohon doanya, ya mudah-mudahan juga segera tuntas. Dari hasil penangkapan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya. Di antaranya 1 unit sepeda motor berwarna putih yang digunakan untuk menculik korban. Kemudian atribut ojek online seperti jaket dan helm berwarna merah, serta potongan kardus berisi teks ancaman nominal uang tebusan dan pakaian terakhir yang dikenakan oleh korban saat dilaporkan hilang. Saudara, demi memenuhi kebutuhan ekonomi, pelaku tega menghilangkan nyawa seorang anak yang tidak bersalah. Alasan terlilit hutang tak boleh jadi alasan untuk melukai sesama, apalagi dilampiaskan kepada anak-anak. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, tetapi juga mengguncang rasa aman masyarakat. Semua pihak harus berbenah dan menyadari bahwa keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah diharapkan terus memperkuat sistem perlindungan anak serta meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat. Orang tua juga perlu lebih waspada dalam mengawasi aktivitas anak, termasuk mengenalkan mereka pada resiko penculikan dan cara menjaga diri. Setiap anak berhak tumbuh dan hidup dengan aman, terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan. Saudara, usai jeda, berita utama masih akan kembali dengan informasi. Seorang bocah SD di Desa Dawung, Sragen, Jawa Tengah diduga jadi korban perampokan disertai kekerasan hingga tewas. Le Mineral ada segel.